Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adi Putra Durau, Nurul Umayayate, Arnalin akan membahas tentang bola dan bidang rata dan kuasa titik. Adapun materi yang pertama yaitu bola dan bidang rata. Hubungan bola dan bidang rata antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang rata memotong bola. Bidang rata memotong bola terjadi bila jarak pusat bola ke bidang lebih kecil dari jari-jari bola atau dia lebih kecil R, maka perpotongannya akan sebuah lingkaran. Kita dapat lihat pada gambar pertama. Adapun langkah-langkah menentukan apakah bidang rata memotong bola, yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu titik pusat atau M dengan rumus min 1/2A, min 1/2B, min 1/2C, di mana A, B, dan C yang digunakan yaitu pada persamaan bola. Lalu tentukan jarak pusat bola ke bidang dengan rumus yaitu mutlak AX tambah BY tambah CZ tambah D per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Lalu tentukan jari-jari bola dengan rumus akar 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 ditambah 1/4 C pangkat 2 dikurang D. Apabila D-nya lebih kecil R, maka bidang rata tersebut memotong bola. Yang kedua yaitu bidang rata menyinggung bola. Bidang rata menyinggung bola terjadi bila jarak pusat bola ke bidang sama dengan jari-jari bola atau D sama dengan R, maka menimbulkan perpotongannya sebuah titik atau bidang menyinggung bola. Dapat dilihat pada gambar kedua. Cara menentukan apakah bidang rata tersebut menyinggung bola sama dengan cara menentukan apakah bidang rata memotong bola. Yang ketiga yaitu bidang rata tidak memotong bola. Bidang rata tidak memotong bola terjadi bila jarak pusat bola ke bidang lebih besar dari jari-jari bola atau D lebih besar R. Kita dapat lihat pada gambar ketiga. Cara menentukan apakah bidang rata tidak memotong bola sama dengan cara menentukan bidang rata menyinggung bola dan bidang rata memotong bola. Selanjutnya yaitu selain perpotongan bola dan bidang, satu lingkaran juga dapat dinyatakan sebagai perpotongan dua bola, perpotongan selidar atau kerucut lingkaran tegak lurus dengan bidang paralelnya. Untuk menyatakan persamaan lingkaran dalam ruang, kita dapat mengambil sebuah bidang rata dan sebuah bola yang saling berpotongan menurut lingkaran tersebut. Jadi persamaan lingkaran itu dinyatakan dengan dua persamaan, yaitu lingkaran F sama dengan 0, S sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian contoh. Tentukan persamaan lingkaran L yang melalui 3 titik P, A, 0,0, Q, 0, B, 0, dan R, 0,0, C. Penyelesaian. Pertama, kita buat bidang yang melalui P, Q, dan R. Kita misalkan adalah bidang V, di mana V ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang melalui titik P itu adalah A kali A ditambah D sama dengan 0, maka A sama dengan minus D per A. Yang melalui titik Q yaitu B kali B ditambah D sama dengan 0, maka B sama dengan minus D per B. Yang melalui titik R adalah C dikali C ditambah D sama dengan 0, di mana C sama dengan minus D per C. Jadi, bidang V ekuivalen dengan minus dx per A dikurang dy per B dikurang dz per C ditambah D sama dengan 0. Atau x per A ditambah y per B ditambah z per C sama dengan 1. Kemudian kita membuat bola yang melalui P, Q, R dan satu titik tambahan sebarang. Misal kita ambil titik awal 0,0,0. Nah, persamaan bola yang dimaksud adalah S sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang AX dikurang BY dikurang TZ sama dengan 0. Maka fungsi lingkaran L sama dengan X per A ditambah Y per B ditambah Z per C sama dengan 1. Dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang AX dikurang BY dikurang TZ sama dengan 0. Pembahasan kedua yaitu kuasa titik. Pandang bola S, X, Y, Z sama dengan 0 dan titik G, X1, Y1, Z1 sebaran. Didefinisikan, kuasa titik G terhadap bola adalah nilai K sama dengan S, X1, Y1, Z1. Contoh, kuasa titik P 1, 2, 3 terhadap bola S ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 2Z dikurang 8 sama dengan 0 adalah K sama dengan S 1, 2, 3 ekuivalen dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 8 dikali 2 dikurang 2 dikali 3 dikurang 8 sama dengan negatif 10, di mana titik P di luar bola S. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sudah dipahami titik G X1 Y1 Z1 terletak pada S X, Y, Z sama dengan 0 bila S, X1, Y1, Z1 sama dengan 0, maka titik G di luar bola atau K besar 0. Titik G pada bola jika K sama dengan 0. Titik G di dalam bola jika K kurang dari 0. Selanjutnya, arti ilmu ukur dan kuasa titik. Pandang bola S ekuivalen dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2
ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dan G X1, Y1, Z1. Kita menarik garis sembarang melalui G dengan kosinus arah, cos alpha, cos beta, cos gamma. Maka kita peroleh yaitu X sama dengan X1 ditambah lambda cos alpha, Y sama dengan Y1 ditambah lambda cos beta, Z sama dengan Z1 ditambah lambda cos gamma. Kita tentukan titik potong dengan bola. Substitusikan ke persamaan bola, maka kita dapat peroleh yaitu X1 ditambah lambda cos beta kuadrat ditambah Y1 ditambah lambda cos beta kuadrat ditambah Z1 ditambah lambda cos beta kuadrat ditambah A dalam kurung X1 ditambah lambda cos alpha kuadrat ditambah B buka kurung Y1 ditambah lambda cos A tutup kurung kuadrat ditambah C buka kurung Z1 ditambah lambda cos alpha tutup kurung kuadrat ditambah D sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan koordinat titik potong garis G, X tambah 3/4 sama dengan Y tambah 4/3 sama dengan 8 dikurang Z per 5 dan bola S X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 10X dikurang 10Y dikurang 23 sama dengan 0. Nah, penyelesaian. Kosinus arah dari G sama dengan 4 per akar 50, 3 per akar 50, minus 5 per akar 50. Dan persamaan G dapat ditulis X sama dengan minus G ditambah 4 lambda per akar 50, Y sama dengan minus 4 ditambah 3 lambda per akar 50, dan Z sama dengan 8 dikurang 5 lambda per akar 50. Bila disubstitusi ke persamaan bola, maka diperoleh lambda kuadrat dikurang 150 per akar 50 dikurang 100 sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan 2 per akar 50 dan lambda 2 sama dengan akar 50. Jadi titik-titik potong dari persamaan G sama dengan 5,2, minus 20, 8, minus 1,3. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.